Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan video kali ini aku mau nunjukin ke kalian penampakan buah tin. Ini dia. Jadi kemarin tuh aku nggak iseng sih sebenarnya. Aku tuh udah lama ngincer buah tin ini karena aku belum tahu gimana rasa aslinya. Sebenarnya buah tin kayak gini tuh di kampungku juga banyak, cuman buahnya itu kecil-kecil, paling segede kelereng kayak gitu. Dan akhir-akhir ini kan viral banget tuh di TikTok ya, buah tin yang segede-gede gini. Jadi aku penasaran banget buat nyobain buah tin ini rasanya kayak gimana, karena kalau di kampung itu kan kita nggak tahu itu waktu dulu aku nyobainnya aku belum tahu itu apa namanya, mateng apa masih mentah. Jadi aku ini beli karena penasaran banget. Ini baru datang banget kemarin, sengaja aku belum apa-apain karena aku mau tunjukkan ke kalian. Aku sebenarnya udah dimakan satu sih sama suami aku, karena aku juga penasaran pengen buka, jadi kemarin dibuka satu. Ini aku beli di Shopee, harganya 60.500 gram, tapi ini aku dikasih lebih dari 500 gram sama sellernya baik banget, dan ini gede-gede banget. Ini satu cup kayak gini 250 gram kayaknya. Ini dua kayak gini tuh 500 gram, isinya 6. Dan ini bonusnya 2, dikasih yang gede-gede kayak gini. Ini tuh jadi total gramnya ini 750 gram. Kemarin aku gram lagi. Sumpah sellernya baik banget. 60.000 untuk 500 gram menurut aku itu murah banget, karena kalau kita nanam sendiri belum tentu jadi segede-gede gini. Tapi buat kalian yang hobi nanam, mungkin ini jadi salah satu tanaman yang wajib kalian tanam, karena ini buahnya istimewa banget. Oke, jadi kita unboxing. Ini yang isinya 3. Kita unboxing nih. Ini tuh buah tin itu unik ya, bentuknya itu kayak tetesan air mata kayak gitu. Dia lonjong enggak, bulat enggak, jadi kayak tetesan air mata air hujan gitu. Tuh, mana tuh kayak gini, gede-gede banget. Ini akan aku buka dulu semua. Supaya kalian tahu isinya. Nih, gede-gede banget sumpah. Ini ukuran paling gede. Nih. Enggak deh, ini yang paling gede, yang isinya 2. Itu kan isinya 3, guys. Jatuh. Nih, yang paling gede ini. Tadang, akan ini deh. Nih. Oke, ini akan aku cuci dulu, terus akan aku makan. Tunggu dulu sebentar, oke? Nah, ini udah aku cuci buah tinnya, jadi aku ingin langsung memakannya. Aku udah gak sabar. Aku akan memulai makan dari yang termatang dulu. Jadi si buah tin ini mudanya itu warna kuning atau hijau. Yang aku baca di internet kayak gitu, kuning atau hijau. Dan kalau udah matang warnanya itu jadi ungu, merah atau coklat gitu. Nih, jadi aku akan makan yang paling ungu di antara semua ini, dan kayaknya ini yang paling matang. Aku akan makan ini dulu.
dari info yang aku baca-baca ya, browsing itu, jadi si buah tin ini tambah dia tua tambah dia manis rasanya gitu. Apalagi kalau dikeringin katanya dia akan tambah manis. Mungkin kayaknya sama kayak kurma gitu, kalau dikeringin dia manisnya keluar banget gitu ya. Jadi buah tin ini ya, umat muslim pasti udah pada tahu kalau buah tin ini adalah buah yang salah satu namanya ada di Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada 5 buah yang ketulis di Al-Quran. Iya 5 apa 6? 5 kalau nggak salah. Apel, delima, anggur, tin, zaitun, pisang. 6 ya? 6 apa 5? Koreksi di komentar kalau aku salah. Jadi si buah tin ini spesial banget gitu, karena selain dalam Al-Quran juga dia dibuatkan surat khusus gitu, namanya atin ya. Kita udah pada tahu semua ya kalau umat muslim ya. Jadi si buah tin ini dia itu sering orang-orang nyebutnya ini, ada yang buah tin, ada yang buah ara, ada yang buah pig kalau nggak salah, terus ada lagi yang sebut ini adalah buah surga. Mungkin karena ada dalam Al-Quran itu ya, dalam namanya dicantumin dalam Al-Quran, jadi disebutnya buah surga. Nabi juga pernah bilang, katanya sahabat Nabi pernah cerita kalau Nabi itu pernah bilang makanlah buah tin kayak gitu. Aku lupa lagi riwayatnya detailnya seperti apa, pokoknya kurang lebih kayak gitu, untuk melancarkan pencernaan katanya ini tuh. Terus si buah tin ini tekstur kulitnya itu halus banget, terus kayak ada bulu-bulu halusnya gitu, beludru gitu, bisa lihat nggak? Pokoknya beludru gitu, jadi halus banget gitu, disentuh kayak gitu halus. Beludru kayak kain beludru kan, tahu kan? Nah, ini tuh nama ilmiah buah ini tuh Ficus carica. Aku sambil baca ya, karena aku nggak terlalu ahli, jadi aku browsing, aku baca. Tanaman ini tuh tumbuhnya di Asia Barat, dan di Indonesia sendiri udah banyak banget yang budidaya. Dan ini salah satu hasil budidayanya. Jadi karena ini tuh budidaya, jadi si buahnya tuh gede-gede. Yang tadi aku bilang itu kalau di kampung mereka tumbuh sendiri kan, si buahnya itu kecil-kecil, nggak gede kayak gini. Mungkin karena nggak dikasih pupuk, nggak rawat, nggak disiram teratur, jadi ya setumbuhnya aja. Dan si buah tin ini cara perawatan nanamnya itu nggak terlalu riweh gitu, karena mereka itu nggak terlalu suka air. Jadi ini tuh tumbuhan tropis, tapi dia itu nggak terlalu suka air. Jadi kalau nanam ini tuh sehari cukup disiram 1 kali. Terus kalau musim hujan kayak gini nggak perlu disiram, udah aja pakai air hujan yang alokasi aja gitu. Nah, terus aku mau baca lagi sebelum aku makan ya. Aku mau baca lagi, manfaatnya itu banyak banget katanya. Salah satunya itu manfaatnya itu, ini tuh kan kayak akan nutrisi. Jadi salah satu manfaatnya itu buat sistem pencernaan kita, karena ini tuh mengandung prebiotik yang tinggi. Jadi dia itu, si prebiotik ini kan ya Lola
dibutuhkan oleh usus kita. Jadi nih kalau makan ini kita nggak usah perlu lagi beli-beli Yakult, karena ini tuh mengandung prebiotik dan bakteri-bakteri. Prebiotik itu makanan bakteri-bakteri baik di dalam usus kita gitu. Terus ini tuh mengontrol gula darah. Jadi yang aku baca, si buah tin ini rasanya manis, tapi dia itu aman buat penyandang diabetes karena kadar gulanya itu nggak berbahaya buat orang yang diabetes. Tentu aja kalau dimakannya secukupnya ya, jangan berlebihan juga, karena apapun itu yang berlebihan itu yang nggak baik buat tubuh kita. Terus ini juga baik buat tulang karena mengandung tinggi kalsium. Terus yang ini, jadi si buah tin ini katanya kalau di Arab itu terkenal kedemenannya pria karena ini tuh menjaga stamina katanya gitu kalau di Arab. Jadi kalau orang Arab itu kan jarang minum obat-obat kimia kayak gitu. Nah, salah satu biar nggak makan obat kimia tapi stamina prianya masih top gitu, mereka itu makan ini, cowok-cowok di Arab itu. Terus ini juga baik buat orang diet. Selain gulanya rendah, kan orang diet itu selalu disarankan kan buat gulanya itu buat dikurangin gitu. Nah ini tuh gulanya itu kan rendah, kadar gulanya rendah tapi rasanya manis. Kalorinya dari satu buah kayak gini kurang dari 50 katanya. Terus si ada prebiotiknya itu, jadi kita BAB-nya lancar, kaya akan serat, jadi cocok buat orang yang diet. Terus ini juga kalau nggak salah kemarin aku baca selewat kayak gitu, dia itu bisa baik buat orang yang promil kayak gitu. Pokoknya ini tuh karena ada di Al-Quran, insya Allah ya. Aku baca di kemarin baca gitu, katanya si ini tuh kayak akan manfaat. Jadi buat buat berbagai macam penyakit, buat 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 mencegah kanker payudara juga bisa. Jadi ini tuh Masya Allah sekali ya, Allah itu nyiptain buah-buahan itu yang Masya Allah gak main-main, yang kita butuhin gitu. Jadi sebelum ke obat-obat kimia, Allah udah sediain buah-buahan yang emang kita perluin buat apalagi di masa sekarang gitu ya. Oke, sekarang harus aku coba. Aku akan coba ini kan yang paling matang kayaknya dari warnanya. Jadi aku akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak semanis yang ada di bayanganku yang giung gitu kayak kurma, tapi manis, lembut banget. Aku suka. Ini warna dalamnya pink, terus biji semua gitu, biji semua ini isinya. Gak bisa fokus. Biji semua ini.
Ya Allah, masa nggak bisa fokus? Ini biji-biji banget, biji-biji semua, biji enak. Masya Allah enak. Terus aku mau makan yang paling gede. Yang paling gede ini. Ini tuh segini, lihat, kayak jambu air, gede banget, ya ampun. Ini aku lupa lagi belinya tuh dari toko apa ya, toko estet. Ntar aku akan screenshot ke kalian nama tokonya, nanti aku akan ada di sini nih ya. Aku lupa soalnya estet apa gitu, kemarin udah ngapalin tapi lupa lagi. Nih. Ini lebih manis dari yang tadi, padahal ini lebih ungu, yang tadi lebih ungu. Ini lebih tua kalinya. Kalian tahu nggak, tekstur ini tuh lembut banget. Terus ini tuh kayak biji-biji, tapi ini juga lembut banget, nggak keras, nggak kalau orang bahasa Sunda bilang ngeres gitu ya, di mulut ngeres, nggak ada. Terus ini tuh wangi, wanginya nggak terlalu menyengat tapi wangi. Si lembut, tekstur lembutnya ini, kalian tahu nggak, kalian pernah makan itu nggak, sukun yang udah tua, yang udah wangi banget, yang udah emoy kalau dipencet tuh. Nah ini teksturnya itu kayak sukun, lembut gitu kan, Masya Allah. Kalian dengar suara orang ngobrol itu dari luar. Hari ini aku udah berdoa sama Allah supaya tetangga aku nggak setel musik kenceng-kenceng karena aku mau bikin video ini. Dan alhamdulillah tadi dia nggak setel musik, tapi barusan dia setel musik tapi volumenya agak kecil. Aku nggak tahu ini ketangkap apa enggak, tapi di depan ada bapak-bapak yang lagi ngobrol dan suaranya kenceng banget. Aku yakin kayaknya akan kerekam. Jadi kalian kalau menonton video aku harap dimaklum banget, karena rumah kontrakan aku ini depannya itu jalan gitu, tempat nongkrong. Kalaupun nggak ada bapak-bapak atau ibu-ibu, pasti ada anak-anak main bola apalah gitu. Jadi harap dimaklumi. Aku nggak akan habisin ini semua. Aku akan
makan beberapa, aku akan sisain buat suami aku karena dia baru makan 1 semalam. Tadi pagi tuh aku update story Facebook dan ada story Facebook tentang buah tin ini, ada kasih video dikit gitu. Terus temenku nanya, buah tin itu buah huldi yang dimakan Nabi Adam sama Siti Hawa. Terus aku bilang, bukan, beda, ini tuh bukan buah huldi, ini tuh buah tin. Mungkin ya emang sih ada dalam surat di Al-Quran, cuman bukan buah huldi, aku bilang kayak gitu. Setelah aku jawab gitu, terus aku mikir, apa mungkin jawaban aku itu salah? Terus iseng lah aku browsing, karena pengetahuan Islam aku cetek banget kan, jadi aku harus, karena nggak ada orang di sekitar aku yang bisa ditanya, maksudnya orang yang langsung bisa ditanya, yang bisa ditanya langsung itu cuman Google yang bisa ngasih langsung jawaban gitu. Jadi aku ke Google aja, aku nanya ke Google gitu, apa perbedaan buah tin dan huldi. Ternyata buah tin ya ini yang ada di Al-Quran, disebutin dalam Al-Quran adalah buah tin ya ini. Tapi buah huldi itu kayaknya nggak ada kata. Ini aku jelasin pakai bahasa kita aja ya, maksudnya biar pakai bahasa aku gitu, biar nggak baku kayak yang di Google. Karena Nabi Adam itu diturunin ke bumi, diturunin ke bumi itu katanya makan buah huldi, sedangkan nggak disebutin buah huldi itu apa. Dan di dunia ini juga belum ada yang mengklaim bahwa ini loh buah huldi. Ada yang bilang buah huldi itu juga buah apel katanya. Di Bible, di kitabnya orang Kristen ya, Bible itu, maaf kalau salah, aku nggak sekali lagi aku nggak begitu terlalu tahu gitu, jadi tolong dibenarkan kalau misalnya aku salah. Katanya kalau di Bible itu si buah huldi itu adalah buah apel katanya gitu. Tapi di Islam sendiri nggak ada yang ngejelasin buah huldi itu buah apa. Dan terus Allah juga ngelarang ke Nabi Adam itu bukan buat makan buah huldi, tapi untuk tidak mendekati pohon huldi. Jadi si huldi ini adalah pohon, bukan buah katanya gitu. Si huldi ini pohon, bukan buah katanya gitu. Terus kenapa kan Allah ngelarangnya untuk tidak mendekati pohon huldi, tapi Nabi Adam sama Siti Hawa itu makan buah huldi? Kenapa mereka diturunkan? Jadi penjelasan itu karena Allah itu nyuruh kayak gitu supaya buat isyarat gitu loh, kalau kita ngedekati pohonnya aja nggak boleh, berarti apalagi makan gitu. Jadi Allah menghukum lah gitu. Jadi buah huldi itu bukan buah tin ya. Ada yang bilang ya, di Bible katanya disebutkan bahwa ada yang menyebutkan kalau di Bible itu ternyata katanya buah huldi itu adalah buah apel. Makanya ada simbol apel yang digigit ya, kita tahu ya brand itu. Nah, kenapa ownernya yang punya brand itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang punya brand itu ngasih lambang buah apel digigit? Karena katanya dia itu nggak percaya Tuhan. Dia tahu bahwa apel itu buah huldi katanya. Jadi dia kasih lambang perusahaannya itu apel yang digigit karena dia nggak percaya Tuhan gitu. Aku baca kemarin malam di Google kayak gitu.
Untuk buah tin ini Masya Allah, buah yang Allah sediakan buat kita, jadi kita ya harus berterima kasih, harus bersyukur banget udah Allah sediain buah-buahan yang kayak manfaat ini, yang kita konsumsi nggak perlu ina inu, kita udah rasain manfaatnya, tubuh kita memerlukan ini gitu. Jadi yang belum pernah cobain makan buah tin, ayo cobain. Jangan hanya makan kurma sih emang Masya Allah ya, kurma di Al-Quran 7 kali disebut, kalau nggak salah 7 kali disebut, Masya Allah. Tapi ini juga, buah tin juga salah satu yang harus kalian coba, karena aku lihat di masyarakat, di sekeliling aku gitu, yang makan buah tin ini emang jarang. Karena aku juga ini baru sekali ini, dan banyak orang juga yang nggak tahu bahwa ini tuh buah tin. Yang aku ceritain di kampung itu yang kecil-kecil, aku dulu nggak nyangka itu buah tin. Ada nama lain dari orang Sunda, itu nyebutnya apa gitu aku lupa, dan itu aku baru tahu pas udah dewasa, oh itu tuh buah tin gitu. Yuk mari cobain. Udah segini aja mungkin review dari aku, bukan review ya ini karena aku baru nyobain makan, terus nyobain menyampaikan ilmu apa yang aku tahu gitu. Sebenarnya kayaknya masih ada banyak ilmu yang yang udah aku baca tapi nggak aku sampein ke kalian karena aku lupa terus. Jadi ya udah deh, pokoknya mah durasinya ini udah terlalu kepanjangan, jadi kita akhiri saja. Masya Allah aku tuh Masya Allah lah pokoknya, alhamdulillah ya Allah, aku kebeli buah ini, nyobain buah ini, dapat buah yang bagus-bagus juga, dikasih temu seller yang baik banget, yang ngelebihin kiloannya. Masya Allah buat sellernya nih, semoga berkah, semoga kiloan yang dilebihin itu Allah kembalian lebihin lagi ke seller, dagangannya laris. Masya Allah, ini tuh dikirimnya dari Soreang loh, dari Bandung, tapi sehari sampai pakai JNT. Jadi kalian nggak usah takut busuk apa, karena mungkin sellernya juga udah pengalaman, aku lihat reviewnya juga udah banyak, ratingnya juga baik. Insya Allah pokoknya udah deh, daripada aku kebanyakan ngomong, durasinya terlalu panjang, nanti kalian marah-marah apaan sih nggak jelas gitu kan. Ngomong-ngomong, hatur nuhun pokoknya yang udah nonton, ayo beli buah tin. Aku nggak di endorse, sumpah nggak di endorse, cari sendiri di Shopee. Tapi kalau kalian mau beli di toko yang sama tadi udah aku screenshot ya, nama tokonya apa, kalian tinggal cari di Shopee. Yuk udah, hatur nuhun yang punya masukan, yang punya punya masukan aku buat konten apa, terus cara ngomongnya kayak gimana, terus kesalahan aku apa, mangga ayo sampaikan biar aku sambil ngasah lagi sambil belajar, karena aku emang perlu banget belajar, perlu banget kritikan kalian. Jadi kalian harus aku tunggu banget komen dan kritikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, dadah.